Salawat yang biasa saja sama-sama. Salatullah ala Taha Salatullah ala tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil semoga kita yang bersalawat pada malam hari ini dimurahkan Allah rezekinya, dilancarkan Allah urusannya, yang utangnya belum lunas cepat lunas, yang belum punya anak semoga pulang dari sini langsung hamil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para orang tuaku, ini acara kita Isra wal Mi'raj sekaligus munggahan. Biasa kita kalau munggahan itu ya kan Bapak Ibu itu ada acara makan bersama. Ini makan bersama apa bontot bersama bawa pulang biasanya Ustaz? Bontot nggak makan di sini berarti? Oh, bawa pulang. Berarti kalau gitu prinsip ceramah kita ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Gak usah ikan kakap, ikan lele, jangan banyak cakap, gak usah bertele. Karena ikan kakap di titik kuning, banyak cakap kepala pening. Lebih bagus ikan kakap, ikan sembilan, selesai cakap langsung. Bapak Ibu, para orang tuaku yang dirahmati Allah, apalagi saya teringat pesan dari guru saya, toh lamanya ceramahmu itu bukanlah dilihat dari arah jarum jam berputar, tapi lihatlah dari kondisi duduk jamaahmu. Jika duduk jamaahmu sudah berubah posisinya 2 atau 3 kali mengganti kakinya, maka berhentikanlah ceramahmu. Karena jamaah lebih memikirkan asam uratnya daripada ceramahmu. Ibuku intip-intip dah sekali ibu berubah. 2 kali lagi berarti. Bapak Ibu, para orang tuaku yang dirahmati Allah, kita bicara tentang Isra wal Mi'raj dulu. Ingin saya mulai dari kitab Rafiqul Makhtum pengarangnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dijelaskan bahwa Isra wal Mi'raj terjadi pada tahun yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Musibah yang pertama kali dirasakan oleh Rasul di tahun ini, di tahun terjadinya Isra wal Mi'raj itu, meninggal paman kandung Nabi Muhammad. Ayo anak-anak Ustaz yang laki-laki, siapa paman Nabi? Paman Nabi siapa? Abu Thalib. Atuknya siapa? Abdul Muthalib. Neneknya siapa? Ada atuk pasti ada nenek. Siapalah nama nenek Rasul? Siapa? Fatimah binti Amr. Itu adalah nama nenek Rasul. Setelah meninggal paman Nabi Muhammad, tak lama kemudian meninggal istri Rasul, Siti Khadijah. Bu Siti Khadijah ini adalah istri yang paling disayang oleh Rasul.
Nabi Muhammad tidak pernah poligami sewaktu Khadijah hidup. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal dunia, Aisyah itu cemburu karena selalu Khadijah saja yang dibanggakan Rasul. Dalam kitab Ar-Risalah An-Nabawiyah, Khadijah meninggal, Rasul sampai terisak, sedih luar biasa. Karena pernah satu waktu Rasul tidur di pangkuan Khadijah, Rasul minta maaf. Wahai Khadijah, maafkan aku. Dahulu sebelum engkau menikah denganku, engkau adalah wanita kaya, pedagang sukses. 1/3 tanah Arab ini adalah punyamu. Tapi setelah menikah denganku, habis hartamu dikarenakan dakwahku. Apa jawaban Khadijah? Wahai Rasulullah, engkau tidak pantas meminta maaf kepadaku. Jangankan hartaku, seandainya engkau ingin berdakwah melintasi satu daerah yang ada sungai menjadi pembatasnya, aku siap menjadi pipinya agar engkau injak badanku sampai ke tempat itu. Dukungan Khadijah luar biasa. Khadijah mendukung Rasulullah penuh untuk berdakwah, mendukung Rasulullah penuh untuk sedekah. Berarti istri yang berjiwa Khadijah, maka dia akan mendukung suaminya untuk beribadah, mendukung suaminya untuk bersedekah. Istri yang berjiwa Khadijah, ketika suami berangkat sholat Jumat, dia akan berkata, "Bang, duit infak udah." Jangan sampai ibu, suami mau berangkat ke masjid, udah azan berkumandang, sarung pun tak begosok. Itu keluar rumah ditengok selop pun gak ada. Dan selop anak-anak satu belang sebelah. Itu yang dipakai bapak ke masjid. Duduk di saf pertama, gak ada pegangan, Bu. Kotak infak jalan lewat. Karena bapak gak bawa pegangan, bapak pun pura-pura bapak zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makin dekat kota infak, astagfirullah. Udah lewat kota infak, alhamdulillah. Ya Allah. Karena gak ada pegangan, Bu. Coba tadi ada pegangan bapak, kota infak belum gerak udah dipanggil. Kalau ada pegangan ini, kota infak, jalankan. Kenapa ada pegangan? Maka dukung suami untuk bersedekah. Sebenarnya itu kan Pak, kepingin kali Pak duit kita itu Pak, kalau kita paham aja, sebenarnya pengen kali duit kita itu masuk kotak infak loh Pak. Duit cepet ngomong, pengennya aku masuk kotak infak tuh. Jarang kali aku masuk ke situasi di bawah maksiat aja tuh, kata duit cepet. Duit limpul ngomong, gak usah mimpi lah kau cepet, jangankan kau, aku pun payah, kata limpul. 20 bilang kayaknya aku nih yang masuk ini. 10 bilang kau kan beli rokok, mana mungkin kau, kata duit 10. 5.000 kalian tengok aja aku nih yang masuk. 2.000 ngamuk dia Pak. Udah diem kalian semua, biar tahu kalian ya, aku langganan tiap Jumat, katanya pula. Oh rupanya 2.000 langganan tiap Jumat, gitu dirogoh-rogoh. Yang bawa parang pula yang masuk, la ilaha illallah. Itulah sedihnya gitu. Maka ibu jadilah istri seperti Khadijah yang mendukung suami untuk sedekah. Mohon maaf Bu, jangan sampai ibu menjadi penghalang suami untuk sedekah. Contoh, datang anak-anak muda ke rumah bawa proposal mengadakan Isra Mi'raj. Niat bapak masuk ke kamar, udah ada niatan bapak mau ngasih uang 100.000. Udah mengeluarkan duit 100.000 itu dari dompet. Tiba-tiba ibu datang, Bang, mau ngasih berapa Bang? Cepet deh, cepet, gak usah sok kaya lah kok Bang. Cepet, gak tahu kok susah, minyak mahal langka, dia tahu. Gak usah cepet pulang, goceng aja kasih, goceng. Berubah Bu, dari 100.000 berubah jadi goceng. Berarti itu adalah istri yang menghalangi suaminya untuk sedekah.
itu adalah istri yang menghalangi suami untuk berbuat baik. Maka jadilah istri seperti Khadijah. Ya masuk ke depan aja, ke depan aja nggak apa-apa. Ya ayo anak-anak kemarin ya rapat-rapat aja. Ada video kan? Nah kita lanjut Bu. Pegawai Satu lagi kelebihan Khadijah. Satu lagi. family ya. Khadijah ini ketika Rasul ada masalah di luar, pulang ke rumah melihat Khadijah hilang setengah masalah Rasul. WA-nya. Iya. Baru lihat wajahnya saja. WA saya ada Pak. Rasul pulang ke rumah, Khadijah sambut di depan pintu, Khadijah nyambutnya tersenyum. Pegawai apa Pak? Pegawai pemilih. Pegawai Iya, pemilih. salah. Ada ikonnya. Oh enggak. Itu kelebihan Khadijah. Oh belum ada. Maka ibu besok bapak pulang kerja berdiri aja depan pintu. Tinggal 5. Saya di sini kan pegawai. Mudah-mudahan bapak datang malam ini ya kan. Yang nggak datang ini yang agak takut. Oh takutnya bapak terkejut-kejut. Kenapa ya biniku kesurupan apa nih katanya pulang. Itu sifat Khadijah. Jadi dukung suami untuk berbuat baik. Jadilah istri seperti Khadijah. Jadi istri yang mendukung suami untuk sedekah. Jangan sampai na'udzubillah Bu. Jangan sampai ibu menjadi istri yang gara-gara tuntutan ibu bapak masuk ke dalam neraka. Karena banyak suami-suami masuk neraka dikarenakan memenuhi tuntutan istrinya. Akhirnya suami menghalalkan segala macam cara. Ibu pulang nengok tetangga beli TV, ibu pun bilang sama bapak, bang, kau tengoklah bang leman tuh bang, beli TV dia beli TV dia bang, dia tahu bang. Ya namanya rezeki dia deh ya, biar aja lah rezeki dia kerja bang kerja, tapi dia pinter gak kayak abang pautnya nauzubillah. Pulang. Ya udah nanti kita beli, nanti aja bang bilang, abang tengok TV-nya itu bang, 41 inci. Layar datar, garansi 1 tahun bang, biar abang tahu. Lo kok tahu kok deh? Ku baca kotaknya di atas becak tadi biar tahu kau bang. Katanya pulang. Ya udah nanti kita beli. Abang kan gitu aja ngomong. 25 tahun kita nikah bang. TV-nya sih sebiji ini ya jadi TV kita bang. Yang dulunya kita beli bang berwarna sekarang udah jadi hitam putih dia bang ya. 4 kali bang rusak bang, abang bawa tukang, abang panggil tukang gini aja keadaannya bang. Kemarin anak-anak nonton bola bang, teriak orang tuh bang, gol! Gara-gara TV kita belok bolanya bang. Kasih bang, aku nyesel kali aku nikah sama kau nih bang. Ya Allah bang. Jadi abang harus kayak mana ya? Kau mikir kenapa bang, pandai-pandai sedikit kau mikir bang. Tetangga sebelah kan banyak kambingnya bang. Ya kau mainkan 2 ekor bang, gak dihitung-hitung sama orang itu bang. Pinter-pinter kenapa kau bang? Cantik sedikit kau main bang. Akhirnya gara-gara tuntutan ibu bapak masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadilah istri yang bisa menenangkan hati suami. Ketika lebaran anak-anak pengen baju lebaran, ibu tenangkan hati bapak kalau gak ada duit. Bang, kalau anak-anak minta baju lebaran, gak usah pening-pening kok bang, biar aku yang hadapi. Nanti aku yang jahit sendiri bang. Loh, kamu jahit bajunya deh? Enggak, bajunya yang ku jahit bang, mulutnya yang ku jahit. Kan bapak ini harus dicari. Oke kita lanjut. Kita di Amul Husni, meninggal Siti Khadijah, sedih Rasul, nangis. Yang kedua, sebelum Isra wal Mi'raj terjadi, dada Rasul dibedah oleh Jibril, dibersihkan hatinya. Maksudnya apa? Sebelum kita bertemu dengan Tuhan kita, bersihkan dulu hati kita. Ini bulan Ramadan akan segera tiba. Malam hari ini
Sebelum 1 bulan penuh Pak kita beribadah, kita bersihkan dulu hati kita. Jangan ada sifat dendam dalam hati kita. Jangan ada sifat amarah, kebencian yang tertanam dalam hati kita. Malam ini kita lembutkan hati untuk dapat memaafkan tetangga kita. Jangan sampai sama tetangga kita gak cakapan. Jangan sampai sama keluarga kita putuskan tali silaturahim. Malam ini kita lembutkan hati kita, karena sebulan penuh nanti kita akan beribadah kepada Allah. Kita tidak mau gara-gara kita gak cakapan sama keluarga, Bu, sebulan penuh kita beribadah tapi tak diterima Allah. Maka bersihkan hati. Malam ini kita memaafkan. Kalau perlu pulang dari sini kita salam-salaman, maafkan. Jangan sampai sesama pengurus kita gak cakapan. Buang rasa ego di dalam diri, buang sifat sombong, merasa diri kita paling benar. Orang dia kok yang salah, Pak Ustadz ngapain pula aku minta maaf sama dia. Sampai kiamat pun gak mau aku nyakapi dia. Biar tahu Pak Ustadz gak ngerasakan apa yang aku rasakan. Pala kali aku nama Pak Ustadz, dipaksa-paksa pula aku minta maaf. Mohon maaf. Dia bersihkan hati, lembutkan hati. Jangan jadi orang yang sombong, karena sejarah membuktikan siapa saja yang sombong Allah binasakan. Orang kaya sombong binasa. Namanya Qarun. Qarun itu, Bu, orang kaya, Bu, sampai hartanya Pak nyebar kemana-mana. Kita jumpa hartanya disebut harta Qarun. Itu orang kayanya dia. Pejabat sombong binasa. Fir'aun. Perempuan sombong binasa. Perempuan cantik sombong binasa. Namanya Ummu Jamil. Jadi gak boleh ada kesombongan dalam diri kita, Bu. Guru saya bilang, Tom, kemanapun kau ceramah, nak, jangan pernah kau menjadi ustadz yang sombong, ya nak. Anggap dirimu itu nak si tai-tai. Betul, aku terkejut pula. Tai-tai, kesana ustadz. Kok gitu pula ustadz? Iya. Karena pada hakikatnya kita adalah kotoran yang dibungkus dengan kulit. Semua dari anggota tubuh kita, Bu, betai, gak ada yang gak betai. Cakap. Rambut kita betai, namanya ketombe. Mata kita betai, namanya kuping kita betai, namanya apa? Kopok. Hidung kita betai, namanya kuping. Gigi kita betai, namanya apa? Jongkok. Yang kita makan pun, Bu, nanti akan berubah menjadi kotoran. Sesungguhnya hakikat kita itu adalah kotoran yang dibungkus dengan kulit. Jadi gak ada yang bisa kita sombongkan. Gak bisa kita merasa lebih baik dari orang lain. Maka belajarlah dari pohon terong, jangan jadi seperti pohon kelapa, Bu. Karena pernah hidup pohon terong di bawah pohon kelapa. Pohon kelapa ngomong sama pohon terong, "Orong, iya Pak, aku kasihan kali lah Rong nengok kau nih Rong." "Kenapa Pak?" "Ku tengoklah badan kau ini udahlah kecil, buahmu besar. Nanti datang hujan, jatuh-jatuh patah-patah rantingmu nih Rong. Ini sekali ku timpa pakai buahku aja nih Rong, babah punya kau nih Rong." "Kau tengoklah aku nih Rong, aku adalah tumbuhan yang paling sempurna di dunia. Seluruh anggota tubuhku ini bisa digunakan oleh manusia. Akarku jadi ukiran, batangku dijadikan roti dan papan, buahku dari yang muda sampai yang tua bisa dimakan. Yang muda degan, yang tua santan. Daunku yang muda dicari orang, ketupat janur. Tua sikit jadi sapu lidi. Batok kelapaku kawan begadang tengah malam. Sabun kelapaku untuk lap tai ayam. Semua bisa digunakan manusia." Apa jawaban terong? "Kau gak usah sombong kelapa. Tunggu
tunggu ketika kita jumpa di Kuali. Siapa yang disebut manusia? Kau atau aku? Kalau ibunya Yur masak terong sama kelapa, gitu ditanya, "Bu, ibu masak apa?" Apa ibu jawab? Terong digulai. Kan gak pernah ibu bilang kan, "Bu, masak apa, Bu?" "Masak kelapa Pak Ustadz, diterongin." Terong. Maksudnya apa? Jangan sampai Bapak Ibu ketika kita di dunia kita merasa diri kita lebih baik, diri kita yang paling baik, diri kita yang paling banyak amalnya, diri kita yang paling alim. Takutnya ketika kita di akhirat kita tidak dianggap apa-apa. Bu, takutnya ketika kita di akhirat amal kita tidak diperhitungkan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongan yang ada pada diri kita. Akan lembutkan hati. Kita lanjutkan. Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran dengan menggunakan kata subhana. Di dalam kitab Fathul Bayan di Maqasidil Quran, yang dimaksud dengan kata subhana adalah ta'zimu li qudratihi. Allah mengagungkan atas kekuasaannya. Di dalam tafsirul Quranul Azim, pengarangnya Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dijelaskan bahwa Allah mempertaruhkan kekuasaannya atas kebenaran peristiwa ini. Karena peristiwa ini tidak dapat diterima oleh logika, yang bisa menerimanya adalah keimanan kita sebagai orang yang bertakwa. Jarak antara Masjidil Haram, Masjidil Mekah 1500 km. Kalau dikendarai naik onta memakan waktu 1 bulan namanya. Rasul Isra hanya sepertiga malam. Bukan hanya Isra saja tapi Mi'raj, naik ke langit. Di tengah-tengah lagi Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya. Banyak peristiwa yang disaksikan Rasul. Ada yang memanggil-manggil Rasul, ada yang memberikan Rasul satu arak, satu lagi susu. Rasul minum susu, Rasul minum susu Nikleo, ya alhamdulillah juga. Jadi contoh. Kan ada dua pilihan, arak sama susu. Rasul pilih susu. Lalu Rasul tanya Jibril, "Wahai Jibril, apa maksudnya pilihan engkau tepat wahai Rasulullah? Engkau pilih susu, umatmu akan berada di dalam fitrah. Tapi kau pilih arak, maka umatmu kelak akan tersesat." Rasul pilih susu. Ibu pun kalau disediakan pilihan, kalau disediakan madu sama racun, kira-kira ibu pilih di madu apa di racun? Enggak, dua-duanya berarti madu nggak selamanya bagus. Karena Pak, madu pun ada yang palsu, Pak. Madu itu ada yang palsu. Walaupun dibilang ini madu hutan asli loh, Pak, tapi bisa juga dibuat menjadi madu yang palsu. Jadi hati-hati juga sama madu-madu yang palsu itu, ya kan. Kalau madu yang asli, Pak, tandanya kita bawa ke rumah ibu marah. Itu madu asli, betul asli. Enggak bagus itu ya. Bapak Ibu, para orang tuaku yang dirahmati Allah. Oke, kita lanjut di tafsir yang lain. Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Rasul Pak Mi'raj melintasi 7 lapis langit. Di langit pertama jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini, Bu, siapa, Bu? Nenek moyang kita. Kita keturunan Nabi Adam.
Nabi Adam itu manusia yang paling sempurna, tampannya luar biasa. Karena Nabi Adam tidak dilahirkan, Nabi Adam diciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ciptaan. Kulit Nabi Adam itu keras seperti tembikar, seperti kuku kita nih Bu. Itulah kulit Nabi Adam, warnanya pink. Jadi kalau kuku ibu-ibu tekan, warnanya pink, berarti ibu keturunan Nabi Adam. Tapi kalau kuku ibu tekan warnanya hitam, berarti ibu keturunan ketek. Charles Darwin Bu, Charles Darwin apa katanya? Kita ini keturunan monyet yang berevolusi katanya. Enggak Bu, kita bukan keturunan monyet. Kita keturunan manusia yang luar biasa. Saking luar biasanya Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kuperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Gak mungkin bahwa Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam kalau Nabi Adam dikaleng-kaleng. Karena Nabi Adam berpotensi luar biasa, memiliki potensi pengetahuan yang luar biasa. Diperintahkan Allah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Khalifatun fil ardh, khalifah di muka bumi, manajer yang memanage bumi ini. Baik buruknya bumi ini tergantung pada manusia keturunan Nabi Adam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit yang ketiga jumpa dengan Nabi Idris. Keempat Nabi Yusuf. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim paling atas Pak, karena Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim Pak, ada satu doa Nabi Ibrahim yang malaikat Jibril menganggap doa itu tak akan dikabulkan Allah. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, berikanlah aku kekayaan agar aku bisa memberi makan seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Doa Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril kayaknya gak mungkin dikabulkan. Perintah Allah, malaikat Jibril diperintahkan ke surga mengambil kapur. Kapur itu lalu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyebar kapur itu di seluruh lautan. Dan kapur tersebut menjadilah yang kita sebut sekarang garam. Garam tubuh sedekah Nabi Ibrahim. Sunnah kita Pak, sebelum makan memakan garam terlebih dahulu. Kalau kita takut kena racun, ke jalan-jalan kita Pak, ke Ratu Perapat, daerahnya yang lain, takut kena racun, makan garam terlebih dahulu. Ibu kalau mau anak ibu cerdas, sebelum dia memakan sesuatu selain air susu ibu, berikan garam sedikit. Sedikit aja Bu, jangan 1 sendok. Awak pernah makan garam? Macam paham aja dia. Nasar. Alhamdulillah. Lalu lanjut lagi Rasul ke Sidratul Muntaha sampai ke Istawa, berjumpa dengan Allah. Di langit ke-6 berjumpa Nabi Musa, disuruh naik, balik lagi. Pak, kenapalah Nabi Musa ini menyuruh Nabi Muhammad untuk naik ketika 50 minta dikurangi? Ternyata Pak, di balik kekhawatiran Nabi Musa, umat Nabi Muhammad gak sanggup melaksanakan 50 kali sehari semalam, ada hal yang lain. Ternyata Nabi Musa pun pernah bertemu dengan Allah, tapi bukan wujudnya, taklimah, hanya suaranya. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, turun jumpa dengan Nabi Musa.
Nabi Musa melihat ada cahaya ilahi di wajah Rasulullah. Ketika cahaya itu hilang, Nabi Musa perintahkan Nabi Muhammad untuk naik lagi. Lalu cahaya itu ada lagi, turun berjumpa dengan Nabi Musa, dinikmati lagi sama Nabi Musa, Pak. Hilang, disuruh naik lagi. Maka kenikmatan yang luar biasa melebihi kenikmatan surga adalah ketika kita bertemu dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, itu hikmah di balik Isra wal Mi'raj. Maka jadilah kita melaksanakan perintah sholat 5 kali sehari semalam. Itu perintahnya. Jangan sampai kita tinggalkan Bapak Ibu. Karena 5 kali sehari semalam itu kalau kita hitung-hitung sedikit kali. Jangan sampai kita mengatakan zuhur pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Kalau kita hitung-hitung, Pak, kita hidup di dunia ini, kata Rasul, a'mara ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Antara itu Nabi Muhammad tutup usia 63 tahun. Kita taruh aja lah, Pak, rata-rata kita meninggal 63 tahun, Bu. Kalau malam ini usia kita 50 tahun, berarti ada waktu 13 tahun. Kalau malam ini usia kita 60 tahun, 3 tahun. Kalau malam ini usia kita 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mengingatkan aja, mengingatkan. Coba kita hitung-hitunglah ibadah kita supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Allah berikan waktu buat kita 24 jam. 24 jam udah kita bagi-bagi, Pak. Ini hitung syariat, hitung syariatnya. Pakar kesehatan mengatakan waktu yang ideal untuk kita istirahat 1 hari itu 8 jam. Kalau 1 hari kita tidur 8 jam, 63 tahun usia kita sudah menghabiskan waktu untuk tidur selama di dunia 21 tahun lamanya. Kita kerja 8 jam 1 hari. Kalau 8 jam kerja berarti 21 tahun habis waktu kita untuk kerja. Tinggal 8 jam lagi, karena 8 kali 3 24. Tinggal 21 tahun lagi, karena 21 kali 3 63. Ada enggak sholat kita itu 8 jam lamanya? Kita sholat 1 hari 5 kali. Sekali sholat kita taruh ajalah 10 menit. Itu kalau di masjid, Pak, 10 menit. Kalau di rumah mau 3 menit siap. Orang kulhu, Anas, Al-Falaq, Inaqoina itu aja ayatnya. 3 menit lah siap. Kalau di masjid 10 menit, taruhlah kali 5, 50 menit. Tambah zikir, doa 10 menit kita taruh. 1 jam kita beribadah. Allah berikan waktu buat kita 24 jam. 1 jam kita gunakan untuk sholat. Kalau 1 jam kita sholat, seluruh usia kita baru sholat lebih kurang 2 tahun 7 bulan 14 hari. Hanya 2 tahun 7 bulan 14 hari. Ini belum dipotong sama sholat kita yang bolong-bolong, Pak. Kalau dipotong kurang dari 2 tahun, Bu, belum dipotong lampu merah loh nih. Ibu sebulan kadang seminggu nggak sholat. Itu lampu merah. Kalau lampu kuning lain lagi. Ada yang udah tak berlampu, ada lagi. Ini kalau berkurang, maka sedikit. Kalau gitu, ayo kita tambah dengan ibadah lain. Karena sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan. Tambah dengan ibadah lain. Rasul kasih solusi, ada ibadah yang tidak terputus. Kita meninggal pun masih ngalir. Kalau meninggal anak cucu Adam itu inqata'a amaluhu, terputus seluruh amalnya, illa min thalathin, kecuali 3. Yang pertama,
sedekah jariah. Bu, datangi Pak BKM, tanya, Pak, apa yang kurang Pak di masjid kita Pak? Kipas angin Pak cukup nggak Bu? Kita udah pakai AC. Alhamdulillah. Jadi apa yang kurang Pak? Tempat tidur perlu Pak? Itu apa tempat tidur? Mana tahu Pak, untuk imam istirahat dia bisa di situ, untuk mahasiswa yang jaga di situ nggak perlu Bu. Nanti kita sediakan aja, aman itu. Quran aja lah. Quran berapa Pak BKM? 50.000 satu. Beli Quran, antarkan ke masjid. Kita ninggal Al-Quran dibaca orang, pahala ngalir. Sedekah jariah. Ustaz gak usah cerita sedekah lah Pak Ustaz, penting kali udah tahu susah kayak gini pandemi, cerita-cerita sedekah Ustaz. Oke udah. Yang nomor 2, solusi lagi dari Rasul, ilmu yang bermanfaat. Ajari tetangga, ajari keluarga ilmu agama, baca Quran. Gak bisa Pak Ustadz, saya masih belajar Pak Ustadz. Kalau gitu gimana caranya kita berkontribusi untuk cerdasnya orang lain? Panggil guru ngaji ke rumah kita Bu, undang orang-orang untuk belajar ngaji di rumah kita. Gimana caranya kita berkontribusi untuk mencerdaskan orang lain? Ilmu yang bermanfaat. Ketiga, terakhir, inilah cara yang terakhir, doa anak yang saleh. Jadikan anak-anak kita ini bapak ibu anak-anak yang saleh dan salehah. Maka Imam An-Nawawi katakan, orang yang mandul itu bukan orang yang gak punya anak, tapi orang yang mandul itu apabila dia punya anak, tapi satu pun anaknya tak bisa mendoakan dirinya. Itu orang yang mandul. Banyak orang tak punya anak, tapi dibangunnya Pak pesantren Pak. 1000 orang santrinya, 1000 orang mendoakannya. Jadi orang yang mandul bukan orang yang gak punya anak, tapi orang yang mandul adalah banyak anaknya, tapi satu pun tak bisa mendoakannya. Jadikan anak-anak kita anak yang saleh. Sekarang ini Bu paling berat, karena ini mendidik anak. Anak-anak kita habis waktunya di sini. Kalau dulu anak jam 5 sore Pak mandi, pergi jalan kaki dari rumah ke masjid, di dadanya Al-Quran. Jalan kaki dari masjid. Anak kita sekarang udah azan di masjid, masih begini nih, Mobile Legend. Aku tadi masih cerita Mobile Legend juga dari orang tua tidak meninggali aku. Bu, ya itu berat. Dulu anak-anak maghrib kita dengar suara. Apalagi dulu kan ngaji Pak masih pakai alif-alif ya kan Pak. Terdengar itu alif date a, alif bawah i, alif depan u, a i u, tes. Waw sin sabdu date wasin date salam date lamim depanmu wassalamu. Ngerti orang itu? Kalau ibu paham ya ibu. Badate bapak date pamim depanmu bapakmu. Di Padang ada alif-alif, alif tidak ninti, di bawah satu ninti, tak dua di atas ninti, satiga di atas ninti. Tanjung Balai, alif toga bagai tiang, tak tergolek bagai sampan, tak begitu juga sasamu sajo. Katanya nih, Tanjung Balai. Jangan sampai ibu bapak mohon maaf kalah Pak anak-anak kita sama kodok di musim hujan Pak. Kodok ngaji pase-pase gitu. Dengar ibu lah kodok musim hujan ngaji. Oh pase itu. Ayo kolong. Itu ngaji tuh. Itu ngaji tuh. Makanya ada istilah semesta bertasbih kepada Allah.
hewan-hewan memuji Allah, mensucikan Allah, itu bukan di YouTube. Auman singa menyebut nama Allah, itu betul. Terkadang kita aja yang nggak paham cara mereka. Ada yang agak sangar dia sedikit. Wow, wow, wow. Tapi ada juga kodok yang bandel suruh mamanya ngaji nggak mau, ada juga. Praketek-ketek. Nah, ini kodok bandel. Itu kalau ibu jumpa itu buat tipu pakai batu aja itu nggak mau. Itu dia ngaji. Itu nggak apa-apa. Ini maka saya senang kalau ada anak-anak di masjid ini, saya senang kali terus terang. Senang, nggak apa-apa bu. Dunia anak-anak memang kayak ini. Dunia anak-anak itu bermain loh bu. Kita harus paham itu. Dunia anak-anak bermain, dunia anak-anak itu kalau kejar-kejaran itu dunia anak-anak bu. Begitulah dunia mereka. Jadi gimana cara kita mengarahkannya, memahami mereka. Jangan sampai kita sama anak-anak sensinya luar biasa. Ketika ada anak-anak ribut sedikit kita pun langsung Pulangan anak-anak tuh dari masjid gitu, ditanya kenapa kalian pulang, mau dipotong waktu kami Pak Ustaz. Mohon maaf Pak, minta izin Pak. Saya belajar dari masjid di Jalan Madia Santoso, Masjid Al-Ikhlas Mabes. Itu anak-anak Pak sholat rame. Bahkan kalau tak silap saya malam Kamis atau malam Sabtu, di halaman masjidnya ada pelatihan bela diri untuk anak-anak. Itu betul diarahkan. Kalau memang anak-anak kita kejar-kejaran, itu aja namanya anak. Jadi di masjid. Yang nggak wajar itu kalau ada atu-atu kejar-kejaran di masjid. Itu nggak wajar. Lagi nenek-nenek tarik-tarikan telepon. Itu baru nggak wajar kalau anak. Inilah bu generasi kita nanti. Gimana cara kita mengarahkannya? Gak bisa kita pungkiri bu. Seorang ibu yang beriman, ibu yang bertakwa, ketika ia mendengar azan anaknya di masjid, bergetar hatinya, mengalir air mata. Dengar ibu, anak ibu azan di masjid kita, netes airnya. Bergema suara anak ibu di masjid Setiaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang, bang, bang. Bergema gitu. Ibu bernetes, ibu ya Allah, anakku yang ada ini ya Allah, sampai aku besarkan ini ya Allah, ya Allah. Kadang sampai dibilangkan ke tetangga, yuk kau tengoklah yuk anakku yang ada itu ya Allah. Kaget senengnya. Coba kalau laki yang azan, Allah Akbar, Allah Akbar. Tetangga bilang, yuk ke suara laki mulai yuk. Ibu pun dan memang lakinya yang azan. Itulah kebahagiaan kita kalau anak kita soleh. Itulah kebahagiaan kita kalau anak kita cinta masjid. Kita aja bu nggak bisa kita pungkiri bu, kalau cerita anak senengnya kita bu. Ibu kalau cerita anak seneng kan bu? Saya ibu kalau wirid saya tanya bu berapa orang anak ibu, semangat itu pak. Anak saya Pak Ustadz, 4 Pak Ustadz anak saya Pak Ustadz, 4-4-nya Pak Ustadz jadi orang. Pertama Ustadz kerja di Bank Mandiri Syariah. Kedua Pak Ustadz dokter di Rumah Sakit Adam Ali. Ketiga Pak Ustadz manajer di PTP 4. Keempat Pak Ustadz di Polsek dari Serdang. Ngapa ibu tugas? Bukan Pak Ustadz, ketangkep. Sini semua gitu cerita bapak lemes gitu. Kalau bapak kayak mana bu? Sekarang bapak lah Pak Ustadz. Bapak batuknya jam 3 sama jam 4. Batuk jam 3. Batuk jam 4.
Masih teringat sampai sekarang seorang anak dari Pekanbaru Riau namanya Musa, usia 6 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Insya Allah di kampung kita ini, di lingkungan kita ini lahir Musa-Musa yang baru. Gimana caranya agar anak-anak kita dekat dengan Quran? Syaratnya ibu dulu yang harus dekat dengan Quran. Setiap hari kita bacakan Al-Quran di rumah kita ayun, kita timang anak kita bacakan Quran. Karena saya tahu, sadar betul, paham betul gimana sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Saya merasakan itu. Saya asal orang tua di Labuhan Batu Utara, Panjang Bidang Gunting Sada. Saya lahir di Perbaungan, tapi kuliah S1 dan S2 tinggal di Masjid Bandar Setia. 3 hari saya tinggal di masjid, nelpon ayah dari kampung tuh, ya ini nak, mamamu asal makan nangis saja nih nak. Loh kenapa ya? Ayah tanya, kenapa kau nangis? Enggak apa-apa bang, tapi kita enggak gaduh. Enggak bang. Ada kabar yang enggak enak dari kampung? Enggak ada bang. Kenapa kau nangis? Uang belanja kurang. Cukup. Jadi kenapa? Abang aja aku makan enak, anakku di sana makan apa? Seorang ibu waktu dia makan enak teringat anaknya yang jauh di sana makan apa. Tapi belum tentu seorang anak makan enak teringat ibunya di rumah makan apa. Seorang ibu mampu melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, membesarkan 5 orang anak, tapi belum tentu 5 orang anak dapat merawat 1 orang ibu. Bahkan banyak anak yang kaya mencampakkan orang tuanya ke panti jompo. Sungguh air susu dibalas dengan air tuba. Padahal kalau kita lihat, saya selalu perhatikan ibu-ibu itu, sanggup dia Pak menghilangkan rasa laparnya demi kenyangnya anak. Saya perhatikan ibu-ibu wirid itu sudah terhidangnya, dihidangkan ahli bait itu makanan lontong, gitu ditanya, Bu silahkan makan. Saya udah kenyang Bu, saya udah kenyang. Habis itu dia nanya sama ahli bait, ada plastik. Pak, dibawanya lah lontong ke pulang, dikasihkannya sama anaknya, nak makan nak. Mama udah makan, mama masih kenyang nak. Padahal dari pagi wirid dia belum makan. Ia hilangkan rasa laparnya demi kenyangnya anak. Maka aku gak pernah heran Pak kalau ibu-ibu wirid bawa tas besar kurang besar. Karena ingat anak. Kalau kita wirid gak pernah bawa tas ya kan Pak. Ada bawa tas gitu. Oh iya, ini nggak pakai telepon. Oh iya ya. Oh berarti itu pakai telepon, di bawah telepon baru kue lontong. Ya betul insya Allah. Jadi karena ingat anak, seorang ibu mampu dia menghilangkan rasa ngantuknya demi nyenyaknya tidur anaknya. Demi nyenyaknya tidur anak Pak begadang dia tengah malam. Saya sudah buktikan karena istri saya, anak pertama 1 tahun 3 bulan, anak kedua tinggal nunggu lahiran ini. Saya lihat ya Allah dalam hamil besar itu begadang dia mengurus anak pertama saya. Ia hilangkan rasa kantuknya demi nyenyaknya tidur anaknya. Itulah seorang ibu. Tapi sedih kita ketika kita tua nanti anak gak ingat kita. Ada jamaah datang ke rumah Pak bilang, Ustaz apalah hukumnya Pak Ustaz, seorang anak Pak Ustaz 7 tahun dia gak pernah pulang, gak pernah nelpon ngasih kabar Pak Ustaz. Dia merantau Pak Ustaz di Pekanbaru Riau Pak Ustaz. Saya tahu dia masih hidup dari kawannya Pak Ustaz. Bayangkan Ustaz 7 tahun. Akhirnya saya jawab, luar biasa anak bapak itu, kalah Bang Toib dibuat. Bang Toib aja cuma 3 tahun, anak bapak 7 tahun.
Bu, nggak teringat sedikit pun sama orang tua. Jangan sampai anak kita ketika ingat waktu ada butuhnya saja, Bu. Mak, tolonglah mak, aku mau pergi, mak, jagakan anak-anak, mak. Ya, ada butuhnya baru ingat dengan kita. Maka ayo didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, agar ketika nanti dia dewasa, dia berkeluarga, ingat dia menjaga kita, Bu. Kita ninggal, Bu, diajaknya istrinya, diajaknya anaknya. Nah, ayo kita doakan nenek ya, nak. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dia sebut nama kita, Bu. Dia sebut sekeluarga nama kita. Itu yang kita inginkan. Doa anak yang saleh. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal. Terakhir, Ramadan hanya tinggal hitungan hari. Rasul saja Bapak Ibu 2 bulan sebelum kedatangan Ramadan Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi bima rojatana, kata orang. Udah bentar lagi, sabar. Kenapa kali lapar itu? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna fi syahri Ramadan. 2 bulan sebelum kedatangan Ramadan Rasul doa. Kita tinggal hitungan hari. Insyaallah kita dapat bertemu dengan sebulan suci Ramadan. Amin. As-siyam artinya al-imsak, menahan. Kita tahan di puasa. Bukan hanya menahan dari yang membatalkan puasa, tapi menahan dari hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kalau menghilangkan atau membatalkan puasa itu udah jelas dia, Bu, nampak. Asalkan ada yang masuk, namanya imsak, nahan. Gak boleh ada masuk makanan, minuman, obat pun gak boleh. Jadi gak ada cerita ibu tengah hari panas terik, ibu bilang sama anak, nak, pening kali kepala mama, nak, tolong anak belikan botrek di depan, nak. Loh, tapi mama puasa. Gak apa-apa, nak. Itulah hebatnya botrek, bisa diminum kapan saja. Itu iklannya. Itu iklan. Kalau puasa tetap apa? Tetap harus imsak. Ada menahan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Karena Rasul tegaskan, kamin sha'im laisa lahu min siyamihi minal ju'. Banyak orang yang puasa itu tapi tak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Yang ia dapatkan hanya haus dan lapar. Maka insya Allah mudah-mudahan melalui acara pada malam hari ini, suksesnya bukanlah pada malam hari ini, tapi suksesnya ketika bertambah amal ibadah kita. Insyaallah. Suksesnya ketika kita semakin dekat dengan masjid. Maka panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, pakai harfun nida jenis ya pula, Pak. Harfun nida jenis ya itu bisa digunakan baik jauh dan dekat. Jadi maksudnya apa? Hai orang-orang yang punya iman. Kalau orang-orang yang punya iman gak peduli imannya jauh, imannya dekat, imannya kuat, imannya lemah, semua terpanggil. Maka jangan pernah heran kita ketika Ramadan yang tadinya gak pernah ke masjid jadi ke masjid. Yang tadinya udah sering ke masjid selalu dan nyaman di masjid. Nah itulah harapan kita, insyaallah mudah-mudahan. Bapak Ibu, para orang tuaku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya kasar. Maafkan saya karena saya adalah memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bu, saya orang Batak, Bu. Marga saya Sitorus. Jadi kalau orang Batak yang ngomongnya kayak gitu wajar. Tapi Ibu jangan selalu rendahkan kami orang Batak, minta tolong kalian. Ini asalkan jelek sedikit yang kena Batak, asalkan kasar sedikit yang kena, jorok sedikit yang kena. Rumahnya jorok dibilang rumah, keretanya jorok dibilang kereta, anaknya jorok jam 9 pagi belum mandi apalagi ke mamanya, ya Allah nak joroknya nggak tahu nak, pas macam anak Batak nampak. Aku sakit kali hatiku tuh dengar itu.
Sakit kan, macam kami yang paling jorok di dunia ini. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kayak gitu masih tobatlah malam ini. Mudah-mudahan diampuni Allah. Kita saling membesarkan, kita saling menghargai. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan dikantongi dalam kantong celana. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan sampaikan kemana-mana. Kalau ada sumur di ladang, ulah petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa di lain kesempatan. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Pulau Irian, Pulau Sulawesi, cukup sekian dan terima kasih. Pisang kepok, pisang raja, pisang barangan, pisang nangka. Itulah nama pisang Sulawesi. Salam dari Binjai. Teringat pisang, teringat pisang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.